Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Kiranya kita dalam keadaan sehat yang dipenuhi sukacita dan kedamaian. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memimpin kami hingga pada saat ini dan bisa menikmati hari baru yang telah Tuhan sediakan dengan penuh sukacita. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Engkau, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, memberikan kami hikmat pengertian supaya kami dapat mampu memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kami melalui perenungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perenungan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tahun 2002, saya mulai terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan di tahun 2003, saya mulai memantapkan diri mengambil keputusan untuk siap dibentuk, diasah secara spiritualitas, mental, dan karakteristik menjadi seorang hamba Tuhan yang siap terjun ke dalam ladang pelayanan. Dan itu pun setelah 1 tahun lamanya setelah saya bergumul di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya sadar jika masuk ke dalam sebuah seminari bukanlah sebuah kebanggaan, melainkan sebuah ujian ketaatan. Kenapa? Ya, karena di tempat inilah kita harus siap dibentuk, diremukan untuk dapat menjadi seorang pelayan atau seorang hamba yang tentu saja memiliki karakter Kristus. Menjadi hamba Tuhan berarti memutuskan untuk memiliki gaya hidup yang sama dengan Kristus. Saya sadar betul untuk menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Di dalam surat Filipi pasal 2 sangat jelas disampaikan, Yesus menjadi contoh kerendahan hati yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Arti hamba adalah budak, atau yang seringkali kita dengar dalam bahasa Yunani menggunakan istilah doulos. Artinya adalah hamba yang terikat. Dahulu kala, hamba itu diperjualbelikan, maka hidup seorang hamba ditentukan oleh tuannya. Bahkan ketika seseorang mendaftarkan kekayaannya seperti lembu, domba, juga didaftarkan jumlah budak yang dia miliki. Hamba adalah orang yang sepenuhnya taat kepada tuannya karena hidupnya sudah dibeli dan dirinya sepenuhnya bukan lagi haknya. Maka jika ingin lepas dari perhambaan, harus ada penebusan. Seperti apakah hamba Tuhan yang diinginkan Tuhan Yesus? Tentu saja hamba Tuhan yang diinginkannya adalah seorang hamba yang mau melayani, bukan dilayani. Seorang hamba yang Tuhan Yesus inginkan adalah seorang hamba yang mau melayani dengan tulus, melayani dengan tujuan yang murni, melayani tanpa mencari keuntungan, melayani tanpa mendapatkan puji-pujian, melayani tanpa mengharapkan imbalan ataupun penghormatan, melayani tanpa mengharapkan pengakuan dari orang yang dilayaninya, dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi, celakalah seorang hamba Tuhan yang mengaku dirinya sebagai seorang hamba Tuhan, namun tidak mau memberi hidup 100% untuk melayani Tuhan. Menjadi seorang hamba berarti kita diminta untuk hidup tunduk pada tuannya. Kita diajak untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan berarti kita dipanggil untuk melayani, baik melayani Tuhan maupun melayani sesama. Sebagai hamba,
adalah tugas kita untuk melakukan dengan taat dan setia hal yang diperintahkan atau dikehendaki oleh Tuhan kita. Seorang hamba Tuhan adalah mereka yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka yang telah ditebus dari belenggu dosa dan telah dimateraikan dengan darahnya untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga dengan tujuan untuk mempermuliakan Tuhan, menyembahnya dalam roh dan kebenaran, dan tentu saja untuk dapat melayani Tuhan dan sesamanya. Sekali lagi, menjadi seorang hamba Tuhan adalah sebuah panggilan yang mulia. Menjadi seorang hamba Tuhan merupakan kehormatan tersendiri yang diberikan oleh Raja yang kekal, dan tentu saja panggilan itu memiliki tujuan yang mulia dan kekal, yaitu untuk dapat memberitakan kabar baik, menjangkau jiwa yang terhilang bagi Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan dituntut untuk melakukan tugas dengan setia dan penuh komitmen. Mereka harus setia di dalam menghidupi apa yang mereka beritakan. Menjadi seorang hamba Tuhan tentu saja ia harus rela menanggalkan segala sifat kedagingannya untuk mengikut Kristus dan siap pikul salib. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, jadikanlah kami ini hamba yang setia, hamba yang tunduk pada otoritas-Mu, hamba yang rendah hati, hamba yang rela melayani tanpa mengharapkan imbalan, puji-pujian, penghormatan, maupun pengakuan dari orang yang kami layani, melainkan kami dapat menjadi hamba yang berguna bagi banyak orang, hamba yang mau memberitakan kabar baik dan mau memberi hidup agar orang lain dapat hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.